sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa dawaiha afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Pepani ki ageng seno amberkahi ojo gawe angku ojo lata lan ojo jahil ojo ati serakah lan ojo jelimun ojo buruk alaman lan ojo lata wong lan dapat kelis mati lan ojo ati iwa sopo nandur bagus bakal panen uga seneng ayem bahagia anak putu sak keluarga. Kira dintai kewajiban ganti dasar iman akhlak bagus tumus sabar alus noto hati mapan akan ngabekti perintah Gusti nindakno ibadah netepi perintah amal kang pinuji nyata rida rahmat syafaat saking kanjeng Nabi Muhammad. Allahul kafi Rabbunal kafi Qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafanal kafi wa kifal kafi Alhamdulillah Allah Ta'ala Tuhan kami Nabi Muhammad Nabi kami agama Islam agama kami kitab Al-Quran teman kami kanzus salawat wadah kami zahir mania panggilan kami Habib Lutfi panutan kami salawatan Indonesia tanah air kami Indonesia kebangsaan kami merah putih bendera kami NKRI Indonesia tanah air kami Indonesia kebangsaan kami merah putih bendera kami NKRI mati Indonesia tanah air kami Indonesia kebangsaan kami merah putih bendera kami NKRI harga mati Indonesia air kami Indonesia kebangsaan kami merah putih bendera kami NKRI. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli alaihi. Para hadirin dan hadirat, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul di tempat ini walaupun tadi sore diguyur hujan yang sangat luar biasa. Wonosobo tadi seluruhnya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah berupa diturunkannya air hujan ke muka bumi ini. Semoga hujan tadi yang turun memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Wonosobo dan Jawa Tengah dan umumnya untuk negara yang kita cintai, Republik Indonesia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan malam hari ini jenengan kalian kula kumpul di tempat ini dalam rangka mencari dan memohon berkah juga dari
apa yang kita baca malam hari ini terutama yaitu sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Kita memperbanyak solawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Karena diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Oleh karenanya, alhamdulillah saya dan Az-Zahir dan ditemani para habaib serta para kiai 2 malam berturut-turut ada di Kabupaten Wonosobo. Dan malam hari ini malam yang kedua. Saya kira tadi malam karena sudah di Kali Bening sing hadir rame luar biasa. Saya pikir malam hari ini juga nggak terlalu rame. Ternyata malam hari ini sangat-sangat luar biasa, Masya Allah. Saya mohon izin mau berdiri biar yang sebelah sana itu bisa ngeliat orang ganteng juga itu. Nyuwun sewu para habaib, para kiai. Saya mau bicara sebentar. Saya berdiri di tempat ini, saya berbicara bukan untuk mau itatul hasanah, bukan untuk ceramah, tapi saya memang diminta oleh panitia untuk sedikit saja mengajak panjenengan yang hadir, terutama pemuda-pemuda apa ini? Kertek United, untuk semakin mendekatkan diri kepada Rasulullah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, para hadirin, kurang lebih 1400 tahun yang lalu ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat ini bisa dikatakan wong sing nekat, orang yang nekat, entah karena apa tapi dia bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan, ya Rasulullah mata sa'ah. Kanjeng Nabi, kapan dibone dino kiamat? Antum kan kekasih Allah, Anda ini manusia yang selalu ditemani oleh malaikat Jibril. Anda ini adalah manusia dan Rasul yang paling dicintai oleh Allah. Pasti jenengan iki pun ngertos kapan Allah menentukan hari kiamat. Jadi saya sekarang bertanya kepada jenengan, wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Lalu Rasulullah balik bertanya kepada sahabat itu tadi, sampean iki kok wani-wani takon kiamat? Modale sampean ngadepi kiamat ki opo? Kata Rasulullah, Anda ini mau menghadapi kiamat, modalnya apa? Kiamat itu menakutkan, kiamat itu mengerikan. Karena apa? Karena dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus modalmu menghadapi kiamat itu apa? Kok wani-wani nih kun takon kiamat? Maka sahabat tadi menjawab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya nggak punya modal untuk menghadapi kiamat. Ibadah saya pas-pasan, amal saya pas-pasan. Mungkin kalau ditimbang saya tidak menjadi ahli surga. Kalau dihitung ibadah saya mungkin nggak cukup untuk modal saya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah bertanya, terus modalmu apa untuk menghadapi kiamat? Kok Anda berani-beraninya tak nak kiamat? Maka sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, saya punya modal. Modal saya adalah mencintai kekasih Allah Subhanahu wa taala, dirimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Modalnya sahabat tadi untuk menghadapi kiamat apa? Cinta di dalam hatinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan jawaban sahabat tadi Rasulullah menjawab juga, dengan modalmu itu yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Maka dengan kau punya modal cinta kepada diriku, kelak kamu akan dikumpulkan dengan diriku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Loh, 1400 tahun yang lalu sudah ada orang bertanya kepada Nabi Muhammad, kurang lebih 1000 tahun yang lalu, modal dia untuk menghadapi kiamat yang begitu dahsyat. Bahkan diceritakan oleh ulama-ulama kita, jangankan kiamat, jenengan kalin kulo ngadepi sakratil maut aja, menghadapi ketika ruh kita dicabut oleh malaikat Israel, modalnya itu sangat besar. Karena apa? Yang paling ditakuti oleh makhluk hidup adalah kematian. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, kullu nafsin alaika dza'atul maut.
Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup itu pasti mati. Dan setiap orang jenengan kalian kula malam hari ini berbahagia. Gak inget dengan kematian, gak inget kalau kita akan mati. Tapi kalau ada di sebelah jenengan sekarang berbisik, Mas, uang urip kuwi pasti bakal mati. Saya yakin jenengan takut. Kenapa kita takut? Karena kita nggak punya modal, karena kita nggak punya ibadah yang cukup, kita nggak punya pahala yang cukup untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Salate jenengan kalian kula ya pas-pasan, zakate jenengan kalian kula bisa diterima, bisa ditolak oleh Allah. Ada yang sudah berangkat haji, ada hajinya yang diterima, ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kadang ibadah kita yang lain bisa diterima, bisa ditolak, kita nggak tahu. Maka kita paling takut menghadapi kematian. Tapi ada menjanji yang luar biasa dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada jaminan dari Rasulullah, barang siapa yang selalu di dalam hatinya hidup nama Muhammad, barang siapa yang tidak pernah putus hubungan dengan Rasulullah, barang siapa yang tidak pernah mengecewakan Nabi Muhammad, barang siapa yang selalu membahagiakan Rasulullah, yang tidak pernah membuat sedih Nabi Muhammad, maka ketika dia menghadapi sakratil maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi pembelanya umat tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Lagi gunane sholawatan ini. Niki gunane ulama-ulama, para kiai, para habaib selalu menggelar sholawat di mana-mana, selalu menggelar maulidin Nabi di mana-mana. Kenapa? Karena beliau sadar jenengan kalian kula orang-orang awam yang ibadahnya pas-pasan. Nek dihitung-hitung jenengan kalian kula ibadahnya karo dosane kathah pundi? Dosane al jujur minal iman. Wong jujur minal iman. Jujur. Jenengan kalian kula kalau ditimbang maksiate karo pahalane akeh maksiate. Lah jenengan kalian kula ini diwajibkan sholat sehari 5 kali. Seandainya jenengan itu dihitung dengan waktu 5 kali kita sholat dalam sehari, nek sholat 1 kali sholat 5 menit, berarti dalam sehari kalau jenengan sholat kabeh 1 hari kita mengingat kepada Allah hanya 25 menit. Gimana? Dalam 24 jam nek sholat kabeh jenengan kalian kula kelingan ten Gusti Allah gur 20 menit. Pertanyaannya, sisanya dibuat apa? Hah? 1 hari 1 malam 24 jam dikurangi 30 menit berarti 23,5 jam. Yang 23,5 jam jenengan kalian kula gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau memanggil balaknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita gunakan? Hah? Jawaban. Ini introspeksi buat kita sadar. Jenengan kalian kula nek sholat 5 waktu, sholat 5 menit 1 kali sholat, duhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit, subuh 5 menit, wis suwine nemen subuh 5 menit. Iso-iso sholat subuh ya setengah menit nek jenengan. Iki wong ngono sapa biasanya. Allahu akbar, demi Allah, Allahu akbar, Allahu rampung. Setengah menit selesai. Malaikat nyatet turun rampung jenengan wis assalamualaikum. Iki aku tak hitung 5 menit wis suwine nemen. Jadi sehari kalau jenengan hanya menjalankan sholat 5 waktu, nek sholat kabeh 20 menit kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sisanya nggak tahu. Kita pergunakan buat apa kita nggak tahu. Ada yang pergunakan buat maksiat, ada yang dipergunakan untuk istighfar kepada Allah, ada yang dipergunakan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, ada yang dipergunakan gur turu tok kerjane. Ono. Nggih, wonten. Wonge teko. Ya kowe kuwi. Sampeyan kuwi. Model wajah-wajah seperti bantal. Karena sering bermesraan dengan bantal. Jadi wajahnya kayak bantal. Shallu ala Nabi Muhammad. 25 menit jenengan kalian kula salat. 25 menit yang 23,5 jam. Kalau tidak digunakan model malam hari ini, kalau seandainya tidak ada acara model dalu niki, nggak tahu malam hari ini kita lagi ngapain. Nggak tahu jenengan kalian kula kita bisa jadi naudzubillah min dzalik, bisa ada yang lagi berzina, ada yang lagi mabuk-mabukan, ada yang lagi berjudi, ada yang lagi ghibah, ngerasani tonggone, ngerasani konjone,
ada yang berbuat maksiat entah apa. Tapi berkat hidayah dari Allah, berkat pertolongan Allah malam hari ini, jenengan hatinya digerakkan, kaki kita digerakkan oleh Allah untuk datang ke tempat ini bersolawat memuji Nabi Muhammad SAW. Ini semua adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di luar sana kita tidak tahu di mana malam hari ini ada umatnya Nabi Muhammad yang lagi lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar sana malam hari ini ada umatnya Nabi Muhammad yang lagi mendaftarkan dirinya menjadi anggota nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar sana malam hari ini ada umatnya Nabi Muhammad yang lagi menebar kebencian, yang lagi membuat permusuhan, yang lagi membuat fitnah, yang lagi membuat maksiat, yang lagi membuat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masyarakat Kertep dan sekitarnya, khususan masyarakat Wonosobo, malam hari ini mendapat hidayah dari Allah untuk duduk bersolawat memuji Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, luar biasa. Niki majelis, ini majelis malam hari ini terlihat sangat sederhana. Apalagi tadi habis diguyur hujan. Jenengan niki dalu niki maulidan pengajian lungguhe seneng ngisor ku saya yakin sangat dingin luar biasa. Ngisore wis goyak obah-obah, ana sing wis teles, ana sing apa ora ngerti. Ana sing keblek nguyuh ditahan. Nggih. Ana pengajian nek model ngeten niki biasane kathah tutwuri handayani biasane. Ngerti tutwuri handayani? Sing kentut, sing buri, sing ngarep, sing diarani. Gara-gara katisen sih pokoknya. Ngentut ora ono suarane. Menebar berkah kentute sampeyan tenan. Kaya mambune aroma dupa. Masya Allah. Ini kalau bukan karena cinta kepada Rasulullah, jenengan saya yakin nggak mau duduk di tempat itu. Kenapa? Wis lungguh nang panggonan nang ngisor, ora entuk snack. Kadang yo ditendang-tendang karo panitia keamanan. Kadang yo diusir-usir karo koncone. Geser Siti, geser. Jok susuan. Minggir. Ada yang dapat buah-bahan, ada yang tidak dapat. Tapi semuanya punya tujuan yang sama. Meminta ridhonya Nabi Muhammad SAW dan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Penting nih. Acara ngeten niki penting. Hidup ini jangan dibuat mainan. Saya kasih resep sama jenengan saestu. Urip iki dudu dolanan. Hidup ini bukan mainan. Ini hidup ini harus serius. Sampeyan urip nang donya aja dolanan. Yang muda, yang tua, yang anak-anak, kita nggak tahu matinya kita kapan, kita nggak tahu. Hidup di dunia ini hakikatnya antri menuju kematian. Jenengan kalian kula urip ini hanya nunggu nomor antrian kita kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan terus mikir, alah aku sih enom, dawa umur. Aku sih umur 15 tahun, aku sih umur 20. Jare Kanjeng Nabi, umat Kanjeng Nabi ki meninggal berkisar antara swidak sampai 70 tahun. Saya kan masih 20 tahun, masih punya defisit 40 tahun saya. Kene sampean duwe perjanjian karo malaikat ya ora apa-apa. Hati-hati dah. Hidup ini hakikatnya jenengan hidup di dunia dikatakan oleh Allah, sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini di akhir-akhir tahun 2019 menjelang tahun 2020, Masya Allah, dunia permedsosan tidak pernah berhenti menyebarkan hoak-hoak kebencian luar biasa kepada orang Islam. Niki dunia permedsosan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, Masya Allah, setiap hari isinya menghujat para habaib, menghujat para kiai, menghujat organisasi ini, menghujat pemerintah, menghujat polisi, menghujat TNI, nggak pernah berhenti terus. Itu selalu memberikan racun kepada orang-orang Indonesia supaya apa? Supaya tidak ada yang akur, tidak ada yang damai. Kenapa? Karena itu satu-satunya cara untuk menghancurkan negara Republik Indonesia. Nek wis pemerintahe ora dipercaya karo rakyate, nek wis TNI-nya nggak dipercaya oleh rakyatnya, kalau sudah kepolisiannya nggak dipercaya oleh rakyatnya,
kalau sudah habibnya nggak dipercaya oleh santrinya, kalau sudah kiainya nggak dipercaya oleh santrinya, itu yang ditunggu-tunggu oleh orang yang ingin Indonesia hancur, bisa dipecah belah. Itu hati-hati. Hati-hati, jenengan bermedsos itu hati-hati. Yang tidak penting, yang tidak ada urusan, yang jenengan gak paham, gak usah diikuti. Ini karena zaman fitnah. Dan ini akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Gak berhenti. Terus, karena itu sudah sumpahnya iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah janjinya iblis kepada Allah. Ketika iblis diusir dari surga menuju ke dunia, maka iblis sudah berjanji sampai akhir zaman, sampai kiamat, saya akan terus berusaha mencari atau menarik anak cucu Adam untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ki kerjaan iblis. Hati-hati. Ini gunanya majelis sholawat model malam hari ini. Apalagi yang kita baca riwayatnya Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh ulama-ulama kita, kalau jenengan baca manakib, jenengan maos riwayati tiang-tiang alim, tiang-tiang soleh, manakibus solihin jundun min junudillah. Jenengan baca manakib riwayatnya orang-orang yang baik, itu adalah salah satu tentara-tentaranya Allah di muka bumi ini. Kalau jenengan ingin jenengan aman, jenengan ingin dapat berkah dari Allah, jenengan ingin hidupnya sukses, jenengan ingin jauh dari maksiat, sering-seringlah berbicara atau duduk di tempatnya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para ulamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serius nih. Dan dikatakan juga adalah apa? Dzikrus shalihin tatanazzalur rahmah. Jenengan membaca riwayat orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah adalah salah satu kunci diturunkannya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini bukan riwayat orang soleh yang kita baca, bukan hanya riwayat orang alim yang kita baca, bukan hanya riwayat orang yang dekat kepada Allah, tapi riwayatnya kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti di tempat ini malam hari ini Allah menurunkan pahala. Sudah pasti di tempat ini malam hari ini Allah menurunkan berkah, Allah menurunkan rahmah, Allah menurunkan maghfirah, sehingga seluruh yang datang ke tempat ini malam hari ini, pulang dari tempat ini insya Allah semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya ini jenengan nek datang di majelis sholawat, ayo berangkat dari rumah diniati ngaji, berangkat dari rumah diniati ngalap berkah, berangkat dari rumah diniati semoga hadir di majelis Nabi Muhammad, pulang dari majelis sholawat bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Harus. Umatnya Rasulullah yang paling sukses bukan yang punya rumah mewah. Umatnya Nabi Muhammad yang paling sukses bukan yang jabatannya tinggi. Umatnya Nabi Muhammad yang paling sukses bukan yang punya mobil mewah. Tapi umat Rasulullah yang paling sukses apabila dia bisa berjumpa dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Habib Ali Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror, beliau di dalam diwannya, di dalam kitabnya mengatakan apa? Wallahi, sumpah demi Allah, saya beribadah, saya mencari pahala, ingin masuk ke dalam surga bukan karena indahnya surga, bukan karena di surga ada bidadari, bukan karena di surga luar biasa, tapi saya ingin masuk surga karena di surga ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama-ulama kita itu semua yang dilakukan, ibadah yang dilakukan, semuanya hanya berharap ingin duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini kelak di surga kita duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, saestu. Yang terakhir, saya akan berbicara kepada panjenengan. Tolong, dimanapun saya berada, dimanapun saya dengan majelis Az-Zahir berada, dengan majelis Az-Zahir, saya selalu mengajak kepada panjenengan, ayo rubah perilaku kita. Ayo kita merubah perilaku kita semakin baik. Ayo kita berubah akhlak kita menjadi lebih baik. Kenapa? Orang akhir zaman ini banyak ngurusi kelakuan orang lain tapi nggak pernah ngurusi dirinya sendiri. Gimana? Ini orang sekarang hidup di akhir zaman, dia lupa dengan aibnya sendiri, dia lupa dengan kekurangannya sendiri. Karena apa? Karena sibuk ngurusi aibnya orang lain, karena sibuk ngurusi kekurangan orang lain. Gimana? Kita ini jarang introspeksi diri. Coba jenengan sekali-kali sebagaimana dikatakan oleh Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, semoga Allah memanjangkan usia beliau dalam keadaan sehat wal afiat.
Beliau selalu mengatakan kepada santri-santrinya, wong urip kuwi kudu duwe kaca benggala. Wong urip kudu duwe kaca benggala. Kita harus punya cermin. Jenengan itu sekali-kali dan kita introspeksi diri kita, ngomong karo awake dhewe. Pantaskah dirimu masuk ke dalam surga? Sudah cukupkah amalmu untuk bertemu dengan Nabi Muhammad? Sudah cukupkah pahalamu untuk mendapat ridha Allah? Sudah baikkah perilakumu? Sudah baikkah akhlakmu? Sudah samakah akhlakmu dengan Nabi Muhammad SAW? Setelah itu, setelah jenengan ngurusi awak dhewe, baru ngurusi orang lain. Gak apa-apa. Gimana? Ini orang akhir zaman sekarang banyak ngurusi orang lain. Kadang ono wong ora salat, awak dhewe sing geger. Wah, wayah mene kok urung salat, padahal sing ngomong dhewe ya urung salat. Ana wong ora poso geger, wah Ramadan ora poso ngene. Sampeyan ki ngrasani wong padha wae dosa. Kalau Anda ingin menasihati orang lain, ana carane. Sampeyan ingin dandane wong liya sing ora apik, ana carane, ora asal. Anda kalau ingin membuat orang lain jadi baik, yang tadinya nggak baik supaya jadi baik, itu ada caranya. Gak harus di depan orang lain, gak harus di hadapan halayak banyak, gak harus di atas panggung seperti saya malam hari ini, gak bisa. Saya kalau mau dandani orang yang suka maksiat, gak bisa saya nunjuk, mas sampean ojo maksiat terus, kowe urip ngene. Ya yang saya nasihati jengkel. Kenapa? Saya membuka aibnya orang di atas panggung. Coba tiru caranya Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Coba tiru caranya Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Coba tiru caranya cucunya Nabi Muhammad SAW. Beliau itu pernah satu kali ada orang di zaman Sayyidina Husain itu ngambil wudhu corone salah. Ngambil wudhu corone salah, ora sah. Ngambil wudhu caranya salah. Sayyidina Husain ngelihat, karena banyak orang Sayyidina Husain tidak langsung negor, mas wudhumu salah. Orang. Lalu apa yang dipraktikkan oleh Sayyidina Husain? Sayyidina Husain juga meniru cara wudhunya orang yang salah tadi. Tiru. Wudhu'i salah ditiru wudhu'i salah. Niru wong sing salah ku Sayyidina Husain. Begitu Sayyidina Husain meniru wudhunya orang yang salah tadi, ditegur oleh kakaknya Sayyidina Hasan. Ya Husain, wudhumu ki salah. Ora kaya ngono carane. Oh, ngeten. Caranya gimana? Begini, maka orang yang tadi salah tadi mengambil wudhu mengatakan, sing salah sanes jenengan, sing salah kulo Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sampeyan soalnya niru kulo, makanya saya tiru kakang kulo Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Wudhunya yang benar caranya seperti itu. Maka orang yang diingatkan tadi orang langsung jengkel. Oh, nggih, kulo nderek. Ngono carane. Wong saiki iki kadang nek nasihati wong ndur paku. Sampeyan kafir, bid'ah, syirik, neraka, surgane sapa? Aku, ngono. Orang sekarang tiru para salafun saleh, tiru Mbah Ki Hasyim Asy'ari, tiru para habaib, tiru para kiai yang di dalam hatinya hidup Nabi Muhammad SAW. Nasihati wong ki ora nang media sosial. Kalau membuka aib di media sosial itu bukan nasihat namanya, iku nambahi masalah. Nambahi masalah. Wong ini orang kafir. Lah wong sing ora jengkel dadi jengkel. Nggih mboten? Nasihati orang itu ada caranya. Dandani wong salat, wong sing awakmone ora kenal karo Gusti Allah, bagaimana caranya Wali Songo? Wali Songo masuk di tanah Jawa, orang langsung nganggo surban, imamahan, jubahan, langsung ngongkon salat, mboten. Diikuti dulu caranya orang Indonesia yang dulu masih menyembah, masih agamanya Hindu Buddha, diikuti dari belakang. Didandani positif, orang langsung haram, neraka, syirik, ora. Alon-alon. Kanjeng Sunan, kula niki biasa ngeten, menurut panjenengan pripun? Oh, didandani nggih. Mboten anu ngeten. Halus. Seandainya Wali Songo itu juga keras seperti itu, Kanjeng Sunan niki pripun? Haram. Ora iso haram. Neraka. Ya wong ana sapa urung Islam. Kalau caranya seperti itu, tapi karena caranya lembut meniru caranya Nabi Muhammad SAW, maka orang-orang Indonesia, mayoritas orang Indonesia semua memeluk agama Islam, mengikuti